Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Fa ya ibadallah usi bi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, kecuali semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berada di bulan Ramadan, ini adalah nikmatnya Allah. Kita bisa bangun dari tidur kita, itu adalah nikmatnya Allah. Kita punya sesuatu yang bisa kita pakai, itu adalah nikmatnya Allah. Kita bisa bernapas, kita bisa melihat dan sebagainya, semuanya itu intinya adalah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan tegas Allah menyampaikan wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu sekalian menginginkan untuk menghitung nikmatnya Allah, la tuhsuha, tidak mungkin kamu sekalian mampu untuk menghitung nikmatnya Allah. Karena itu berbanyak syukur pada Allah, baik bil lisan, bil qalbi, dan juga bil arkan. Bil lisan kita ucapkan alhamdulillah, bil qalbi hati kita itu betul-betul merasakan kehadiran nikmat Allah. Bil arkan kita gunakan seluruh apa yang diberikan Allah kepada kita ini li ajlihi, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mudah-mudahan tak terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak pada kita semuanya ini untuk walaupun tidak terlalu berat begitu, kita merenungkan fungsi-fungsi ibadah dalam kehidupan kita. Jadi ada fungsi yang menghasilkan ajrun ibadah ini, ada fungsi yang bisa untuk menghadirkan maghfirah. Kemudian juga ibadah itu memiliki fungsi-fungsi khusus sesuai dengan namanya. Ini yang harus kita perhatikan. Misalnya as-shalah, kita lakukan sholah. As-shalah itu kalau menurut para ulama, as-sholatu iya ad-du'a. Jadi sholat itu bermakna doa. Artinya apa? Di dalam sholat kita ini itu banyak sekali terkandung nilai-nilai doa. Doa itu adalah harapan ke masa depan. Jadi sholat itu bagi kita harus mendidik diri kita itu menjadi orang yang progresif begitu, orang yang memiliki cakrawala pandang ke depan. Dan cakrawala pandang ke depan kita ini harus kita sandarkan kepada Allah, karena kita ini tidak memohon, tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ini beribadah, sebetulnya Islam mengajarkan pada kita ini supaya orang yang beriman itu memiliki pandangan jauh ke depan. Dan pandangan jauh ke depan ini bukan hanya pandangan dalam konteks kehidupan dunia, tetapi mampu melampaui batas sisi-sisi kehidupan dunia, kemudian mampu untuk menerobos kepada kehidupan akhirat yang nanti pasti akan kita alami. Jadi ketika kita sholat, ya jangan hanya kita ini berpikir bahwa kita ini beribadah, tidak, tetapi Islam mengajarkan seperti itu. Kemudian yang kedua, misalnya kita zakat. Zakat itu sesuai dengan namanya, yaitu az-zakah. Az-zakah itu sebagai pembersih kan begitu. Jadi orang yang zakat itu sebetulnya orang yang sedang membersihkan diri dan membersihkan harta yang ia miliki. Ini yang sangat perlu untuk kita perhatikan. Mengapa? Karena kalau menurut analisa saya, harta yang kita miliki atau harta yang dimiliki oleh siapapun itu ada 3 kemungkinan jenis harta. Jadi ada 3 kemungkinan jenis harta.
Yang pertama ini ada harta yang 100% itu halal. Ya memang karena ini sebuah usaha kita, usahanya itu juga usaha secara syar'i, kemudian kita menghasilkan sesuatu. Nah ini hasil usaha secara syariah itu nanti masuk kategori jenis harta yang pertama ini. Jadi halal secara mutlak begitu. Kemudian yang kedua, ini ada harta yang dimiliki oleh siapapun, ada kemungkinan harta itu haram secara mutlak. Kalau yang pertama itu halal secara mutlak, memang ya barang itu halal. Tetapi yang kemudian yang kedua ini ada yang harta itu kita dapatkan, kemudian kita miliki, itu ternyata haram secara mutlak. Misalnya begini, harta hasil korupsi kita, atau harta kita ambil dari orang lain, baik itu secara paksa maupun secara halus, untuk kita miliki secara zalim. Ya. Jadi kadang-kadang itu secara kasar begitu, tapi kadang-kadang juga secara halus begitu. Tetapi intinya ini kita mengambil sesuatu yang bukan merupakan hak kita. Ya, yang secara kasar misalnya ya kita paksa hartanya orang lain menjadi milik kita. Yang secara halus misalnya ya kita ya mungkin nun sewu dalam konteks-konteks tertentu, ketika kita punya jabatan, kita punya wewenang yang lebih kuat, kemudian secara halus kita ini memeras harta dari bawahan kita misalnya. Ya walaupun orang lain itu memberikan hartanya kepada kita, tetapi mereka itu memberikan harta kepada kita itu pasti dengan jalan terpaksa. Jadi karena memang itu bukan hak kita ketika kita mengambil sesuatu dari orang lain, maka harta yang kita dapatkan dengan cara itu, maka harta itu mutlak masuk kategori yang haram. Kemudian ada harta itu yang sebetulnya halal gitu ya, sebetulnya halal, tapi gitu, tapi rodok kecipratan sesuatu yang membuat harta kita ini menjadi sejenis harta yang kecipratan sesuatu yang haram. Jadi istilah yang mungkin gampang untuk kita sampaikan, harta itu kalau haram itu ya seperti kotoran lah itu. Harta itu kalau haram itu seperti kotoran. Kalau yang halal ya seperti daging yang thayyib begitu. Nah, harta kita ini yang halal tapi kecipratan yang haram itu ibaratnya pakaian kita ini yang terkena kotoran. Jadi pakaian yang terkena kotoran. Nah, fungsi dari zakat itu kan sebetulnya untuk mensucikan. Yang disucikan apa? Apakah harta yang haram itu? Bukan. Harta yang haram itu ibarat kotoran. Kotoran itu tidak bisa dibersihkan. Kotoran itu tidak bisa disucikan. Ada nun sewu Pak, nun sewu misalnya telek itu loh. Apakah bisa telek itu disucikan? Tidak bisa. Yang bisa disucikan itu apa? Yang bisa disucikan itu adalah pakaian yang terkena kotoran, yang terkena najis itu. Itu yang bisa dikotorkan, dibersihkan. Karena itu zakat itu sebetulnya fungsinya bukan untuk membersihkan harta yang haram, tapi zakat itu untuk membersihkan harta halal yang terkena atau yang kecampuran dengan sesuatu yang haram itu. Misalnya ada dikit-dikit kita tidak jujur ketika bisnis misalnya itu, kita kita ada kebohongan misalnya itu, atau kita misalnya ketika berada di posisi kedinasan tertentu, kemudian kita ini tidak memenuhi aturan-aturan yang diberikan kedinasan itu. Misalnya jam masuknya juga tidak bisa tetap, kecuali kalau memang ada agenda-agenda yang ada di luar kan begitu. Nah, ketika kita ini seperti itu, maka gaji kita ini sebetulnya kan gaji halal. Tetapi karena ada beberapa hal yang mungkin kita ini menyalahi aturan kan begitu, maka yang halal itu ketemploan yang haram kan. Nah, yang seperti inilah yang bisa dibersihkan dengan zakat, dengan sedekah, dengan infak. Tapi kalau harta itu haram sejak awal, misalnya kita jadi pegawai negeri karena menyuap dulu itu,
karena melalui jalur yang tidak benar. Maka yang kita terima itu sejak awal sesuatu yang haram. Dan itu kalau yang haram seperti itu tidak bisa dibersihkan. Karena sekali lagi harta yang haram itu ibarat kotoran. Kotoran itu tidak bisa dibersihkan. Yang bisa dibersihkan itu adalah barang yang ketemploan kotoran. Pakaian yang terkena najis, pakaian yang terkena kotoran, itulah yang bisa dibersihkan. Makanya ketika kita ini mendapatkan harta dengan cara yang haram atau memang barang itu haram, itu sampai kapanpun tidak bisa dibersihkan. Kecuali cara pembersihannya adalah sesuatu yang kita terima itu kita kembalikan kepada yang berhak. Jadi kita akhirnya tidak memegang kotoran itu. Cuma sekali lagi nanti ketika harta kita ini yang halal bercampur dengan yang ketemplean, bahasa ini ketemplean yang haram, maka inilah nanti yang bisa dibersihkan. Makanya kita ini harus hati-hati karena harta itu sangat erat kaitannya dengan ibadah kita ini. Jadi ketika ada orang yang tekun beribadah, orang-orang mengatakan bahwa dia ahli surga, maka Rasulullah mengingatkan, mat'amuhu haramun, masyrabuhu haramun, malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil harami fa kaifa yustajabulah. Orang itu makanannya barang haram. Barang haram itu kan sebetulnya ada dua jenis. Yang yang pertama itu haram li dzatihi, yang kedua ini haram li ghairihi. Haram li dzatihi itu memang zatnya itu haram, misalnya bangkai, misalnya babi, ini haram li dzatihi. Ada barang yang haram li ghairihi, yakni dari sisi bagaimana kita ini mendapatkan barang itu. Makanya Rasulullah mengingatkan makanannya haram, minumannya haram. Pakaian yang dikenakan itu ia beli dari harta yang haram. Dulu ketika kecil dia disuapi dengan sesuatu yang haram. Fakaifa yustajabulah, lantas bagaimana doanya atau ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi monggo kita juga menginsyafi diri tentang fungsi-fungsi ibadah itu. Sholat itu fungsinya apa, kemudian zakat itu fungsinya apa, kemudian puasa itu fungsinya apa. Puasa itu kan sebetulnya imsak kalau di dalam konteks lughawi. Artinya ketika kita ini berpuasa, sebetulnya Allah mengajarkan pada kita ini untuk menjadi orang yang mampu nahan nafsu anil hawa. Intinya kan begitu, mampu untuk menahan keinginan hawa nafsu kita ini. Keinginan terhadap apapun itu harus kita kelola keinginan kita ini. Dan ini media yang disiapkan oleh Allah itu adalah melalui jalur puasa. Meskipun halal barang itu, tapi kita tetap harus menjaga diri kita ini dari israf, dari sesuatu yang berlebih-lebihan. Wah, anda iki halal ya, betul halal. Tetapi Allah itu tetap memberikan peringatan kepada kita bahwa kita ini diperintah oleh Allah untuk memohon ampunan kepada Allah. Salah satu di antara yang kita mohon ampunan pada Allah itu adalah wa israfana, yakni keberlebih-lebihan kita di dalam menghadapi segala sesuatu, walaupun segala sesuatu itu dalam konteks ajaran Islam adalah sesuatu yang halal. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan hidayah dan taufik kepada kita sekalian. Kita di sisa-sisa usia kita ini akan bisa menjalani kehidupan ini yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.